Di dalam kitab Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Shihab yang dikumpulkan oleh Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri. Di situ diceritakan, dulu ada Habib namanya Al-Habib Abdurrahman Belfegih, murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sampai-sampai dijuluki Allamatud Dunya, ma fil aqwan mithl Abdurrahman. Al-Habib Abdullah muji, tidak ada orang alim di alam semesta ini seperti kealimannya Al-Habib Abdurrahman Belfegih. Alim wali. Suatu saat dia itu punya ladang, kerja ke ladang. Setelah kerja moro-moro ditangkap. Tiba-tiba ditangkap sama pejabat, sama aparat, dimasukkan ke penjara. Bingung, apa kesalahanku ya? Kok kena coba, kok ngene iki opo salahku nang Gusti Allah? Aku ini punya salah apa? Punya dosa apa aku kepada Allah? Bingung, Pak. Tiba-tiba masuk penjara. Setelah keluar dari penjara, dikumpulkan. Anaknya dikumpulkan, istrinya dikumpulkan, disidang. Saya tidak punya salah daripada aparat, daripada pemerintahan, tapi saya kena penjara. Ini pasti ada kesalahan di antara orang-orang di dalam rumah. Saya mau tanya kepada kamu, wahai istriku, kamu sholat nggak saat itu? Aku sholat. Wahai anakku, kamu sholat nggak saat itu? Aku sholat, wahai ayah. Bingung Habib Abdurrahman ini. Istrinya sholat, anaknya sholat, tapi kok kena musibah ya? Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini Al-Faqir ingin sedikit membahas tentang pentingnya sholat 5 waktu, yang mana akhir-akhir ini banyak di antara umat Nabi Muhammad yang berani meninggalkan kewajiban sholat dengan macam-macam alasan. Padahal sholat 5 waktu ini adalah tolak ukur, barometer kebahagiaan kita dunia akhirat tergantung bagaimana kita menjaga sholat 5 waktu. Jangan sampai sholat 5 waktu ini Anda jadikan beban sehingga Anda berani meremehkan bahkan meninggalkan kewajiban sholat. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sholat 5 waktu ini berbeda dengan kewajiban yang lainnya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan haji, mewajibkan zakat, mewajibkan puasa, itu melalui perantara, yaitu malaikat Jibril. Berbeda ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan umat Nabi Muhammad untuk sholat 5 waktu, itu langsung Pak, langsung Allah ta'ala mengundang Nabi Muhammad SAW. Allah beri kewajiban sholat 5 waktu untuk umat Nabi Muhammad tanpa perantara. Langsung Nabi Muhammad bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tolak ukur kewajiban sholat ini, tolak ukur kebahagiaan kesuksesan kita dunia akhirat. Jangan sampai Anda berani meremehkan sholat 5 waktu. Kewajiban sholat 5 waktu ini Pak beda dengan kewajiban yang lainnya. Kalau kewajiban haji itu khusus bagi umat Nabi Muhammad yang mampu.
Kewajiban zakat itu khusus bagi umat Nabi Muhammad yang mempunyai kelebihan harta. Begitu juga kewajiban puasa itu tertentu bagi orang yang sehat. Kalaupun Anda sakit boleh tidak berpuasa. Tapi khusus kewajiban sholat 5 waktu itu tidak ada urusan Anda sakit ataupun sehat, kaya ataupun melarat, tetap wajib sholat. Semenjak Anda masih berakal, Anda tetap duwe akal, jenengan wajib melaksanakan sholat 5 waktu bagaimanapun keadaannya. Anda mau sehat, sholat. Anda mau sakit, tetap sholat. Anda kaya, wajib sholat. Anda melarat, wajib sholat. Anda pejabat, Anda rakyat, tetap wajib sholat. Beda dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Nanti itu Pak, di akhirat itu ada rapot amal. Kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala nanti di hadapan Allah dihisab. Dan pertama kali kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tamatan qubilat wasairu amali. Wa in wujidat naqisatan ruddat wasairu amali. Ketika seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala, yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala adalah sholat. Bukan haji Anda yang pertama kali ditanya oleh Allah Ta'ala, bukan umroh, bukan sedekah, tapi sholat yang pertama kali ditanya oleh Allah Ta'ala. Dan amal kita yang pertama kali dilihat oleh Allah Ta'ala, rapot amal yang berupa sholat. Kalau sudah sholatnya bagus, tamatan, sempurna, nilai rapotnya tidak merah, maka seluruh amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Hajinya, umrohnya, sedekahnya tidak usah dilihat lagi ikhlas atau tidak, diterima kabeh berkat sholat 5 waktu. Tapi sebaliknya, ketika rapot amal yang berupa sholat kok nilainya merah, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Anda miliaran sedekahnya, walaupun Anda ratusan masjid Anda bangun, ditolak semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolak ukur keselamatan kita, kebahagiaan kita tergantung bagaimana kita menjaga sholat 5 waktu di atas dunia. Tolak ukur Pak, kewajiban sholat 5 waktu. Dan perlu Anda ketahui, kalau Anda sudah berani meremehkan kewajiban sholat, Anda berani meninggalkan kewajiban sholat, jangan berharap syafaat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak akan memberi syafaat kepada umatnya yang berani meninggalkan kewajiban sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kecuali hamba Allah yang telah mengikat janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji itu? Janji yang menyebabkan umat Nabi Muhammad mendapatkan syafaat. Janji apa? Ikatan janji apa antara hamba dengan Allah Ta'ala sehingga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad? Maka dijelaskan oleh Nabi Muhammad, wahiyya as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Ketika Anda menjaga salat 5 waktu, kemudian Anda memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, maka syafaat Nabi Muhammad untuk Anda terbuka lebar. Sebaliknya, ketika Anda banyak sholawat, banyak maulidan, hadir manakipan, tapi Anda meremehkan kewajiban sholat, maka Anda tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolak ukur Pak. Faham nggih? Malaikat Jibril itu pernah datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan begini, ya Muhammad, tarikus shalah ma lahu nasibun fi hududik wala fi syafa'atik wala huwa min ummatik. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ada informasi daripada Allah Ta'ala, siapa orang daripada umatmu berani meremehkan kewajiban sholat, maka dia tidak akan mendapatkan bagian-bagian yang telah Allah berikan kepadamu. Nabi Muhammad mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala,
umatnya yang berani meninggalkan kewajiban salat tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Nabi Muhammad mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Umatnya yang berani meninggalkan kewajiban salat tidak akan mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Wala fi syafa'atik, bahkan engkau wahai Rasul tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala menolong umatmu yang berani meninggalkan kewajiban salat. Wala huwa min ummatik, bahkan Allah tidak segan-segan wahai Rasulullah akan mengeluarkan umatmu yang berani meninggalkan kewajiban salat, dikeluarkan daripada golongan umatmu, tidak diakui lagi sebagai umat Nabi Muhammad. Padahal satu-satunya makhluk yang bisa menolong kita, yang bisa kita andalkan kelak di yaumil qiyamah di hadapan Allah Ta'ala adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Anda sudah berani meninggalkan kewajiban sholat, Anda tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dan Anda akan dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada golongan umat Nabi Muhammad, tidak diakui lagi sebagai umat Nabi Muhammad. Tolak ukur kebaikan seseorang tergantung bagaimana sholatnya. Kalaupun ada orang bangun masjid, sosialnya bagus, selalu membantu tetangga, apian wong niki, tiang niki apian, bantu tiang-tiang niki sing ndak waras diobati, tapi ndak sembayang. Ya apa niki? Percuma. Ini bukan orang baik kata Nabi Muhammad. Ini orang jelek. Amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal ibadah daripada orang yang berani meninggalkan sholat. Tolak ukur, Pak. Jangan sampai Anda berani meremehkan kewajiban sholat. Anda kalau sudah bagus sholatnya, maka seluruh amalnya diterima oleh Allah. Tapi kalau sudah sholatnya kok bobrok, sholatnya kok merah rapotnya, maka tidak dilihat lagi. Anda mau miliaran sedekahnya, Anda mau nyantuni anak yatim tiap bulan, bangun masjid ratusan, percuma. Tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang tanamkan dalam benak kita, orang baik itu bukan orang yang selalu derma, orang yang selalu mengeluarkan uang, bukan itu orang baik. Orang baik menurut Nabi Muhammad, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang selalu menjaga sholat 5 waktu. Kalau sudah orang itu selalu menjaga sholat 5 waktu, amal ibadahnya semuanya ngatut, Pak. Kalau orang itu selalu menjaga sholat 5 waktu, gampang amal ibadah yang lainnya. Sembayang dijogo, melu kabeh wis. Isok-isok poso wajib ditambahi poso sunnah. Kemudian kalau punya uang lebih akan mengeluarkan uangnya. Kenapa? Dorongan daripada sholat. Bakal api kabeh amali. Nih, lihat. Ancaman dari Nabi Muhammad SAW bagi orang yang berani meninggalkan kewajiban sholat. Man taraka sholata muta'ammidan bari'at minhu dhimmatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berani meninggalkan kewajiban sholat muta'ammidan dengan sengaja, tanpa ada penyesalan, tanpa ada niat untuk mengqadha, apa kata Nabi Muhammad? Bari'at minhu dhimmatu Muhammad. Maka tanggungan Nabi Muhammad akan terbebas daripada dia. Nabi Muhammad tidak akan ikut campur nanti di hari kiamat. Akan tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad tidak mau ikut-ikut. Nabi Muhammad tidak akan mensyafaati umat yang berani meninggalkan kewajiban sholat. Kenapa? Dosanya berat, besar. Yang spesialis syafaat tidak mau memberi syafaat. Kenapa? Kegeden, Pak, kegeden dosane, kebesaran dosanya. Nih, kalau ada orang sakit, dirujuk ke Surabaya, rumah sakit Surabaya angkat tangan, rujuk Jakarta, rumah sakit Jakarta angkat tangan, rujuk ke Singapura angkat tangan. Kira-kira ini orang sakitnya parah atau enggak nih? Parah. Ini sakitnya parah. Yang spesialis dalam penyakit tersebut sudah angkat tangan, berarti ini adalah penyakit yang parah. Begitu juga, Pak, Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya makhluk yang bisa mensyafaati umatnya nanti di akhirat di hadapan Allah Ta'ala. Itu pun angkat tangan, tidak mau ikut campur kepada umatnya yang berani meninggalkan kewajiban sholat.
dewe-dewe. Nabi Muhammad tidak mau mensafati umatnya yang berani meninggalkan sholat. Kenapa? Kegeden, dosanya kebesaran. Karena itu kita berharap mudah-mudahan kita semua bisa menjaga sholat 5 waktu, dan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Naam, malaikat Jibril itu sering ya datang kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya pernah suatu saat malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW ingin menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Iqra." Wahai Muhammad, bacalah. Dipaksa terus Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, "Wa ma aqra." Wahai Jibril, kamu mulai tadi mengatakan baca. Terus sing tak waca opo? Yang saya baca ini apa wahai Jibril? Maka malaikat Jibril menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayya." Nanti bakal datang satu generasi daripada umat Nabi Muhammad, mereka adha'u salata, berani menyia-nyiakan salat, berani meninggalkan kewajiban salat, dan hobinya wattaba'u syahawat, selalu mengikuti ajakan hawa nafsu, fasawfa yalqauna ghayya, dan mereka akan mendapatkan kebinasaan, akan menemui kebinasaan. Ketika Nabi Muhammad dapat informasi seperti ini, dapat wahyu daripada Allah yang menjelaskan bahwasanya nanti daripada umat Nabi Muhammad ada generasi yang berani meninggalkan kewajiban sholat, kaget Nabi Muhammad, bingung Nabi Muhammad, tanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, wahal tudayyi ummati sholata min ba'di?" Wahai Jibril, apakah benar nanti setelah aku wafat bakal datang satu generasi daripada umatku berani meninggalkan kewajiban sholat? Bingung Nabi Muhammad, Pak. Kenapa? Saat itu di zaman Nabi Muhammad SAW, jangankan meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, sholat wajib tapi tidak berjamaah, dicap munafik, Pak. Apalagi meninggalkan kewajiban sholat. Karena itu Nabi Muhammad kaget kalau ada generasi daripada umatnya nanti setelah Nabi Muhammad wafat bakal berani meninggalkan kewajiban sholat. Bingung Nabi Muhammad, tidak nyangka Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Naam, ya'ti akhir zaman unasun min ummatik yudayyi'una salata wa yuakhiruna al-awqat wa yattabi'una syahwat dinarun indahum khairun min salatihim." Benar wahai Muhammad, benar. Nanti setelah kamu wafat wahai Muhammad, nanti bakal datang satu generasi daripada umatmu akhir zaman, mereka berani meninggalkan kewajiban sholat tanpa segan-segan, sok-sokan, opo lah aku nak sembahyang. Wa yuakhirunal awqat, bahkan meremehkan waktu sholat sakarepe dhewe. Duhur teke asar, sholat subuh teke jam 8. Wa yuakhirunal awqat, ini adalah generasi daripada umatmu. Wa yattabi'una syahwat, setelah itu dia mempermainkan kewajiban sholat, selalu mengikuti ajakan hawa nafsu. Keinginannya melancong, nang Bali, nang Lombok, Australia, sepeda pancalan, senengane sing enak-enak. Dinarun, kata malaikat Jibril, harta, rupiah, dolar, pekerjaan lebih berharga daripada sholatnya. Ketika buka toko rame, ada pelanggan, kerungu adzan, bingung. Waduh, engko ae wis sembayangnya si ono pelanggan kok. Dinarun, harta lebih mulia, lebih berharga daripada sholatnya. Kalau jenengan sholat Jumat, saya pecat dari pekerjaan, bingung sudah. Loh Beb, lek aku sembayang dipecat, lah kerjaku nang di maneng, dah iso kerja aku. Akhirnya berani meninggalkan kewajiban sholat demi kepuasan jabatan, demi taat kepada pimpinan, mereka berani meninggalkan kewajiban sholat. Dinarun, harta, rupiah, pekerjaan lebih dia hargai, lebih berharga, lebih mulia daripada sholatnya. Wani Pak, ninggalno sholat wani, sing penting untuk duit.
Meninggalkan sholat berani, yang penting pekerjaan tetap tidak dipecat, kan begitu. Ini informasi langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin zaman sekarang ini ya, wallahu a'lam. Karena itu kita adakan pengajian seperti ini agar kita bukan termasuk golongan umat yang model seperti ini. Kita berharap mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak turun kita selalu menjaga sholat 5 waktu. Itu harapan kita, Pak. Sholat 5 waktu ini tolak ukur. Wong iki api opo elek delon sembayangi. Kalau sudah sholatnya sergep, wong iki amanat. Tapi kalau sudah sholatnya berani ugal-ugalan, lek semangat sembayang, lek wis males ajur-ajuran sembayangi. Nggih. Sing penting sembayang walaupun setengah telu. Kan sing penting sembayang, Beb. Kan gitu sekarang nggih. Walaupun akhir-akhir kan sing penting kan pokok ndak ninggal sembayang, Beb. Kalau sudah seperti itu, kalau sudah amanatnya Allah diremehkan, opo maning amanatin jenengan. Jenengan jak kerja ditipu jenengan. Anda kalau mau bekerja sing api, kerja sing api, deloken iki kerja mbek sapa jenengan? Wong iki sembayang apa ndak? Ojo asal-asalan. Sing penting wong iki apian, Beb. Lu api ya opo? Bagus itu bagaimana sih? Kalau sudah amanat daripada Allah, amanat langsung daripada Allah yang berupa sholat berani ditinggalkan, opo maning duwe jenengan? Yo diamblasno, Pak. Cari. Kalau mau kerja, nggih, delok sampean kerja mbek sapa. Kalau Anda kepingin duwe anak soleh soleha, lihat sholatnya. Ojo nyekel terbang seneng. Alhamdulillah, Beb. Yugo kula, Beb, ben malam Jumat nyekel terbang. Terbang ini didol, Pak. Terbang serban ini dijual. Ini bukan identitas kealiman orang. Ini bukan kesolehan orang. Lek wis nyekel terbang wong soleh. Lek wong sing terbanan wong soleh, bukan itu kesolehan. Delok sembayangi. Kalau sudah sholatnya bagus, insya Allah itu anak-anak soleha, itu anak-anak yang soleh bakal bakti nang jenengan. Golek ono, Pak. Anda kalau sholat, nggih. Kalaupun Anda sudah sholat, itu ojo lepas tangan. Anda punya rakyat. Siapa itu? Anggota keluarga. Anggota keluarga Anda, istri, anak, itu kewajiban Anda untuk mengarahkan agar dia melaksanakan kewajiban sholat. Lek wis bojo anak ndak sholat, Pak, celoko. Yang kena bala, yang kena musibah Anda sebagai pemimpin rumah tangga. Di dalam kitab Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Shihab yang dikumpulkan oleh Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, di situ diceritakan dulu ada Habib namanya Al-Habib Abdurrahman Belfaqih, murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sampai-sampai dijuluki Alamatud Dunya, ma fil aqwan mithl Abdurrahman. Al-Habib Abdullah muji, tidak ada orang alim di alam semesta ini seperti kealimannya Al-Habib Abdurrahman Belfaqih. Alim wali. Suatu saat dia itu punya ladang, kerja ke ladang. Setelah kerja, moro-moro ditangkap. Tiba-tiba ditangkap sama pejabat, sama aparat, dimasukkan ke penjara. Bingung. Apa kesalahanku ya? Kok kena coba? Kok ngene iki opo salahku nang Gusti Allah? Aku ini punya salah apa? Punya dosa apa aku kepada Allah? Bingung, Pak. Tiba-tiba masuk penjara. Setelah keluar dari penjara, dikumpulkan. Anaknya dikumpulkan, istrinya dikumpulkan, di sidang. Saya tidak punya salah daripada aparat, daripada pemerintahan, tapi saya kena penjara. Ini pasti ada kesalahan di antara orang-orang di dalam rumah. Saya mau tanya kepada kamu, wahai istriku, kamu sholat nggak saat itu? Aku sholat. Wahai anakku, kamu sholat nggak saat itu? Aku sholat, wahai ayah. Bingung Habib Abdurrahman ini. Istrinya sholat, anaknya sholat, tapi kok kena musibah ya? Tiba-tiba pembantunya datang ke Habib Abdurrahman. Wahai Habib, saya minta maaf ya, minta maaf. Kenapa? Seminggu yang lalu saya sholat subuh di luar waktu. Maka Al-Habib Abdurrahman mengatakan, nah ini penyebabnya. Lepas daripada kontrolku, aku lepas ngawasi daripada pembantuku. Gara-gara kamu sholat subuh di luar waktu, imbasnya, musibahnya, balanya kena kepadaku.
Kena nang sayyite, Pak. Kena kepada tuannya. Kenapa? Itu adalah di dalam kawasan kekuasaan sayyid tuan. Kalau tuannya tidak mengarahkan untuk sholat, maka imbas daripada sialnya akan terkena kepada tuannya. Anda punya toko, nggih. Ada pekerja, Anda wajib mengarahkan sholat. Kalau tidak mau, takuti dia. Jenengan kalau tidak sholat, tak pecat. Kenapa? Karena pegawai ini, kalau tidak sholat, yang kena imbas tokonya jenengan. Kalau jenengan punya toko kok surem, kok moro-moro rezeki tidak lancar, kok kena musibah, dikemplang uang, delon, korcekan itu. Itu pasti ada di antara pegawai Anda yang berani meninggalkan kewajiban sholat. Faham gak Pak, Bu? Karena itu kita berharap mudah-mudahan bubar dari majelis ini, ilmu ini menjadi ilmu manfaat. Kita kontrol keluarga kita, istri kita, anak kita, pegawai kita untuk selalu sergap sholat 5 waktu. Harapan kita nanti di akhirat kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad, dan kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.